Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan semoga kita sepatutnya mengucapkan alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, dengan cara menjalankan nikmat tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika diibaratkan lautan dijadikan tinta, lalu pepohonan dijadikan pena, dan dedaunan dijadikan kertas, maka itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia merupakan makhluk yang sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Jika ada seorang yang hidup sendiri, misal dia hidup di tengah hutan, menjauh dari keramaian masyarakat, dia tidak punya istri maupun kerabat, dia benar-benar hidup sendiri. Jika dia meninggal, karena semua manusia itu pasti akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan merasakan kematian. Jika dia seorang muslim, siapa yang akan memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, serta siapa yang mau menguburkannya? Sebagai seorang muslim kan kewajiban kita untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi kita itu memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Dan sebagai makhluk yang sosial, kita pasti mempunyai seorang teman, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita beragam suku, budaya, dan bahasa untuk saling mengenal. Dan Islam mengajarkan kita agar teliti dalam memilih seorang teman. Tidak sedikit orang yang tergelincir, terjerumus ke dalam kesesatan dan kemaksiatan karena berteman dengan orang yang salah. Namun tidak sedikit pula orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah karena berteman dengan orang yang soleh. Banyak sekali keutamaan teman-teman yang soleh. Salah satunya, teman yang soleh bisa memberikan syafaat bagi saudaranya. Hadisnya sahih di kitab Sahih Muslim nomor 183. Ya, pada saat itu ketika kita dibangkitkan, orang-orang beriman masuk ke dalam surga. Mereka melihat sekeliling, kok temannya dulu nggak ada. Ternyata temannya ini Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, pada saat itu teman yang soleh bisa memasukkan temannya ke dalam surga, bisa memberikan syafaat kepadanya. Mereka memohon kepada Allah, mereka bermunajat, ya Allah, bukan aku mau melanggar permintaanmu, bukan aku mau durhaka kepadamu ya Allah, tapi temanku yang dulu sama-sama ngaji, yang sama-sama sholat, yang sama-sama puasa denganku, kenapa dia tidak masuk surga, kenapa dia masuk ke dalam neraka? Allah memerintahkan, apakah engkau mau masuk surga, ke dalam surga bersama saudaramu? Iya ya Allah, maka keluarkanlah. Lalu teman-teman yang soleh yang masuk ke dalam surga ini mengeluarkan teman yang ada di neraka untuk dimasukkan ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu, masya Allah, keutamaan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh tidak akan pernah melupakan kita, walaupun di akhirat sekalipun. Padahal mereka sudah diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat surga. Yang di dunia nikmat itu tidak ada. Yang jika kita mau membayangkan ya,
nikmat surga itu seperti apa sih? Nah, itu tidak akan mampu karena begitu besarnya nikmat tersebut nih. Biasanya kan orang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesuksesan, dia itu lupa kepada saudaranya. Tapi orang-orang beriman, teman-teman yang soleh itu tidak. Begitu indahnya mempunyai teman-teman yang soleh. Semoga kita mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa teman-teman yang soleh, teman-teman yang senantiasa mengajak kita, menasihati kita untuk mengerjakan kebaikan, teman-teman yang bisa memohonkan kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jika diri kita ini belum soleh, maka dekatkanlah diri kita kepada orang-orang yang soleh. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada salahnya itu datangnya dari diri kami pribadi karena sedikitnya ilmu kami, dan ada lebihnya itu datangnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.